gelombang 1 lulusan 2021 ini kita selenggarakan karena memang sejak Juli itu kita sudah mulai banyak yang meluluskan dan tingkat kelulusannya juga sudah sangat tinggi, sehingga kita ingin segera memberikan fasilitas kepada para lulusan untuk bisa segera melakukan wisuda, karena syarat salah satunya kan tentunya nanti untuk bisa menerima ijazah itu memang harus melalui proses wisuda terlebih dahulu, sehingga ini menjadi sebuah kewajiban buat institusi segera memfasilitasi. Hanya saja karena situasi kondisi kemarin PPKM masih berkelanjutan, sehingga pada kesempatan ini kita memutuskan untuk menyelenggarakan wisuda itu secara online, karena kita juga masih dibatasi oleh, di samping PPKM yang kemarin juga masih berkelanjutan, adalah batasan di Perwali yang 2020 yang lalu. Sehingga kita putuskan untuk yang gelombang 1 ini adalah secara online. Nah, pada tahun ini gelombang 1 yang kita hari ini itu 749. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi awal. Mudah-mudahan nanti di sesi gelombang kedua dan seterusnya itu kita lihat perkembangan, apakah nanti akan bisa offline atau tidak, karena juga menyangkut dengan Perwali yang belum cabut sampai hari ini. Sisanya untuk gelombang 2 ada berapa? Nah, jadi nanti tentunya dari 3.800-an itu, kita kan hari ini sekitar 49 itu, berarti kira-kira per gelombang kita rencanakan sebenarnya sekitar 4 gelombang nanti untuk tahun ini. Nah, ini kita harapkan nanti di tahun ini ada 4 gelombang, berarti sisanya nanti akan kita bagi dari 3 gelombang yang belum. Sampai akhir tahun? Insya Allah sampai akhir tahun. Jadi kita memang opsinya satu adalah tetap mengusahakan untuk agar para lulusan itu segera bisa memenuhi syarat administrasi dulu. Ya, syarat administrasi itu salah satunya kan biasanya kan ada ijazah, ada transkrip. Jadi itu yang kita ingin fasilitasi. Yang kedua tentunya karena situasi kondisi pandemi seperti ini, memang kalau kita lihat ada kecenderungan tren itu untuk untuk lowongan pekerjaan kan tidak sebanyak yang di saat-saat kondisi normal. Opsi yang kita kembangkan adalah opsi yang terkait dengan kewirausahaan. Itu menjadi opsi lain yang kita sedang kembangkan. Salah satunya adalah kita ikut untuk tahun ini adalah program semacam hibah membentuk ekosistem kewirausahaan. Nah, ini kita harapkan bisa menjadi alternatif bagi para lulusan untuk bisa mendapatkan bekal untuk mereka masuki dunia kerja, tetapi mereka bisa memiliki opsi untuk mereka merintis startup bisnis masing-masing sesuai dengan potensi dan passion. Serapannya berapa persen, Pak? Gimana? Serapannya berapa persen? Untuk kalau yang masuk dunia kerja, karena tadi turun tuh, Pak. Ya, jadi kalau di saat ini memang agak susah dilihat ya. Kalau kita lihat sampai hari ini mungkin masih di angka 40%. 40%. Ya. Tapi harapan kami di sisi wirausaha, ini kan kita lagi jalan, termasuk pembenahan dari sisi kurikulum, silabus kewirausahaan, termasuk nanti terkait dengan masalah program magang kewirausahaan. Nah, ini sedang kita rumuskan untuk agar para mahasiswa itu punya pengalaman yang cukup untuk membentuk startup bisnis setelah mereka. Dan ini menjadi salah satu solusi. Sejauh ini progres untuk startup? Nah, jadi kita kalau kita lihat trennya sejak 2018, 19, 20, 21 ini sebenarnya ada sedikit peningkatan walaupun sempat turun di awal pandemi. Nah, kita dorong lagi dengan model penguatan ekosistem kewirausahaan di kampus. Nah, harapannya nanti peran dari ITU, INVIS itu akan menjadi lebih besar. Untuk apa? Untuk menyiapkan para lulusan kita agar bisa siap memasuki dunia bisnis yang akan mereka masuki. Jadi startnya dari mana? Ya tentunya dari kurikulumnya itu. Jadi kurikulum akan kita revisi, kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, silabusnya kita sepakati berlaku semua prodi. Yang ketiga, nanti kita perbanyak untuk model-model kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Yang berikutnya kita berikan ruang untuk mahasiswa bisa magang khusus kewirausahaan. Pak, untuk kewirausahaan itu awalnya sudah ada di masing-masing kurikulum atau baru ini ditekankan wajib ada, Pak? Nah, jadi yang pertama dari awal itu sebenarnya semua prodi juga sudah melakukan. Hanya saja kan ada variasi ya, variasi dari penerjemahan mata kuliah kewirausahaan itu di dalam implementasinya. Nah, sehingga ini kita ingin menata agar kurikulum itu silabusnya itu standar. Yang kita ajarkan kepada mahasiswa standar yang terbaik dari hasil diskusi FGD semua dosen pengampu
dari mata kuliah perusahaan, yang kedua nanti juga dari ETU, Entrepreneurship Training Unit, yang ketiga dari inkubator bisnis, nah yang keempat nanti melibatkan dari pihak-pihak praktisi untuk bisa mendapatkan masukan apa yang seharusnya bisa diberikan pada mahasiswa untuk bisa memasuki dunia kewirausahaan itu di sekolah mereka. Tanya sudah bisa kita raih gitu, tapi karena kondisi pandemi, secara ekonomi juga melambat, pasti akan berdampak. Nah, tidak ada opsinya kan tinggal dua, satu melanjutkan studi, yang kedua adalah kewirausahaan. Jadi pasti itu. Nah, kalau melanjutkan studi itu kan biasanya terkait dengan masalah, ya biasanya juga kembali lagi ke ekonomi orang tua Finansial. Kalau mereka itu terkendala di ekonomi, pasti nggak akan ngambil opsi ini sambil menunggu situasi kondisi lebih kondusif. Nah, opsi yang terbaik ya hanyalah kewirausahaan ini yang bisa kita ambil.